lagi bersama saya Putri di episode ke-12-nya podcast Palkomtek Batu Raja. Semakin semangat dong tentunya ya. Nah, saya setiap minggu hadir di YouTube Palkomtek Batu Raja untuk menyajikan obrolan-obrolan yang inspiratif dengan berbagai bintang tamu dan semua latar belakang dan ceritanya masing-masing. Nah, untuk hari ini siapakah bintang tamu yang sudah hadir di studio kita? Sebelum kita sapa bintang tamu kita hari ini, buat Palkomster jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan share juga ya. Terima kasih. Baiklah, mari kita sapa bintang tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum Ade, Ayah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, boleh dong silakan untuk ceritanya memperkenalkan diri di podcastnya kita ini. Assalamualaikum, saya Cita. Umur 10 tahun dari Batu Raja. Iya, Masya Allah. Sekarang kita kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Nah, boleh dong ya diceritain gimana awal mulanya Cita ini bisa memulai karir sebagai seorang YouTubers, Ayah. Awal mula belajar tentang YouTube itu waktu Cita masih kecil itu sering menonton salah satu channel favorit Cita, yaitu Livia Niawan. Nah, kemudian saya sebagai orang tua juga berpikir kira-kira kalau bertukar posisi seandainya Cita yang bermain di dalam YouTube, yang lain menonton itu bagaimana gitu. Kemudian itu salah satu latar belakang, sebenarnya masih ada latar belakang yang lain, mungkin bisa panjang lebar kalau kita kupas gitu. Oh, jadi terinspirasi dari channel YouTube, Pak ya? Iya, betul banget. Nah, oh ya, kalau dilihat dari konten-kontennya Cita di YouTube ini tentang apa aja, Dek? Kegiatan Cita. Oh, tapi lebih ke gimana itu, Pak? Ada drama-dramanya. Wah, drama. Drama itu drama yang gimana? Main ya? Iya, main. Main. Itu jadi yang dilibatkan di konten itu teman-teman Cita gitu, Pak ya? Ya, jadi kategori video itu kan ada vlog, kemudian ada bermain, kemudian ada belajar, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu dokumentasi. Jadi waktu kecil itu kami berusaha untuk mendokumentasikan kelucuan-kelucuan kita waktu masih kecil. Jadi pada waktu itu dengan peralatan yang seadanya, bagaimana bisa menangkap momen-momen yang indah pada waktu dia masih kecil. Iya. Berarti dimulai dari dokumentasi, Pak ya, sampai bisa jadi seorang YouTuber sekarang ini. Masya Allah banget. Nah, kalau Cita deh ya paling seneng atau semangat dan antusiasnya kalau buat konten tentang apa? Tentang vlog. Vlog itu kegiatan ya? Oh, jadi daily in my life gitu ya? Iya. Iya, kegiatan Cita sehari-hari ya? Iya. Oke, jadi Cita ini ngevlog juga. Ayahnya nyusun ini nggak sih, apa? Diajarin nggak ya, skrip nggak? Untuk jadi kalau dulu karena waktu masih kecil itu lebih banyak spontan. Jadi tanpa skrip, kecuali kalau pada saat ada penawaran dari luar itu baru biasanya ada skrip yang kita rencanakan, planningkan gitu. Nah, sama satu lagi nih, gimana sih cara Cita bisa berani ngomong di depan kamera? Itu diajarin skrip atau gimana? Kalau Cita depan kamera itu gimana? Aku depan kamera, kalau nggak ada yang lihat langsung, aku nggak takut. Oh, iya. Jadi jadinya syuting dia, Pak ya? Itu di skrip nggak? Ada skripnya nggak? Lebih, kalau waktu kecil itu lebih banyak spontan. Tetapi kalau misalkan ada penawaran dari luar, misalkan ada review mainan gitu, baru kita menyusun skrip. Tapi lebih banyak yang spontan. Iya ya. Nah, oh ya, sekarang channel Cita udah punya 1,59 juta subscriber. Masya Allah, banyak sekali.
Dan sudah upload sampai 256 video Pak ya? Iya, kurang Dari lebih. tahun 2015. Iya. Betul Pak. Nah, menurut Cita sama Ayah nih, apa yang membuat channel Cita bisa dapat subscriber sebanyak ini? Mungkin aksi lucu, Mm-mm. drama-dramanya, Drama ngevlognya ya? yang Iya. vlog. Jadi ada daya tarik tersendiri lah Pak ya. Jadi ini pencapaian yang lumayan banyak banget Pak ya, dari 2015 sampai di 2023 ini dapat sampai subscriber 1,59 juta, itu Masya Allah banget banyaknya. Sebenarnya kalau kita flashback dulu ke belakang itu prosesnya itu panjang. Jadi di tahun pertama sampai tahun kedua itu subscriber itu sedikit sekali, bahkan penonton itu mencapai 100 view saja sangat susah begitu. Tapi seiring dengan waktu kami juga belajar dan juga ada semacam komunikasi dengan sesama youtuber kids ya. Jadi kami menjalin komunikasi dan saling belajar bagaimana mempelajari algoritma YouTube dan juga bagaimana membuat channel. Bahkan dengan adanya kami bergabung di YouTube Partner, kami pernah diundang ke kantor Google untuk belajar bagaimana membangun sebuah channel atau video yang bermanfaat dan juga edukatif. Oh iya, jadi emang ada tim YouTube-nya Pak ya? Oh Ada iya. YouTube Partner. YouTube Partner ya, benar banget. Nah, biasanya kalau bikin konten itu harus dikonsep atau dadakan gitu Pak? Sebenarnya idealnya itu kalau kita membuat video itu harus terkonsep dengan baik. Jadi ada perencanaan, kemudian ada produksi dan juga ada post produksi. Jadi sebenarnya ada tahap-tahap yang harus dilewati. Namun kadang ketika kita membuat video yang sifatnya mendadak, contohnya vlog atau mungkin dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak bisa diduga-duga, itu tidak pakai konsep, tidak pakai skrip, jadi langsung ambil kamera, kita langsung record gitu. Itu yang spontan Pak ya. Jadi misalnya itu kayak kegiatan sehari-hari gitu. Ya betul banget. Tapi kalau kayak konsep itu mungkin kayak kata Bapak tadi nge-review, itu Iya. atau konsep dia memang Pak ya. Atau mungkin tadi kata Cita drama, itu drama yang gimana sih Pak? Drama tentang bermain, Tentang bermain. terus belajar juga ada bareng teman-teman. Oh, jadi dia asik juga Pak ya, sama teman-temannya juga. Ya. Gitu. Jadi video itu ada yang dibuat individu satu orang, ada juga yang dilakukan dengan kawan-kawan atau teman-teman yang lain. Kalau sifatnya individu itu biasanya mereview itu kita mengeksplorasi dengan kesukaan apa yang dia lihat di depan Cita. Contohnya ketika kita dapat mainan, maka Cita itu akan menyampaikan kesenangan, ketertarikan dan motivasi terhadap mainan tersebut. Jadi dia akan menyampaikan apapun yang disukai, baik melalui secara verbal atau kata-kata atau mungkin dengan tingkah laku. Iya betul banget ya. Nah, berarti Bapak ini ada tim khusus nggak untuk channel Cita ini? Channel ini sebenarnya kalau dikatakan tim, ya timnya itu satu keluarga. Iya, Oh. Jadi saya biasanya sebagai kameramen, kemudian sebagai penulis naskah juga kadang-kadang, dan juga editor. Jadi Cita ini kadang mengikuti apa yang sudah kita rencanakan melalui skrip. Kalau seandainya ada video yang perlu dibuat secara terkonsep begitu, dan kami dibantu dengan istri. Jadi satu keluarga, kadang istri juga ikut mengedit, tapi hampir 80% saya yang
bekerja di situ. Jadi bapak sama Bunda Yocita ya Iya, betul berdua. sekali. Itu jadi tim yang solid banget itu Iya. untuk channel ini. Oh ya Pak, gimana sih dukungan orang tua terhadap Cita ini? Selama itu kegiatan positif, lanjut bagus. Ya. Didukung terus ya? Iya. Iya, Masya Allah banget. Nah, semakin seru aja nih kita ngobrol sama Cita dan Ayah, tapi tahan dulu. Putri punya informasi penting banget. Tahu nggak Pak Komser bahwa 7 dari 10 profesi yang dibutuhkan di Indonesia ini pada 5 tahun ke depan semuanya adalah yang membutuhkan skill di bidang IT atau ilmu komputer. Seperti programmer, web designer, web developer, content creator, dan masih banyak lagi tentunya. Mengapa? Ternyata perkembangan dunia ini semakin tidak terlepas dengan IT seperti EA, robotik, dan lain-lain. Artinya sangat menjanjikan karir di bidang IT ini dan lebih long lasting dan secara finansial tentunya juga menjanjikan. So, teman-teman, untuk menguasai IT atau ilmu komputer ini di Batu Raja ada tempatnya, yaitu Palkomtek Batu Raja yang menyediakan berbagai program kursus komputer dengan pilihan materi terbaik. Dan nggak usah diraguin lagi dong tentunya, karena apa? Palkomtek Batu Raja sudah terakreditasi A di tingkat nasional. Oh ya, ambil promo ini di bulan Oktober 2023, sorry, karena khusus kelas pagi dan siang bisa dapetin diskon eksklusif hingga 1,8 juta. Untuk info lebih lanjut bisa cek di deskripsi box bawah. Nanti bisa juga langsung hubungi ke kontak yang ada di bawah. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ngobrol sama Cita ya. Oh iya ya, ini kan Putri mau tanya nih, Cita ini anak yang seperti apa sih kalau di mata ayah? Eh, jadi kita ini waktu kecil itu menggemaskan gitu ya. Kemudian lucu, natural begitu. Tetapi seiring dengan bertambah usia, semakin dewasa, sifat anak-anak itu sudah mulai menunjukkan kedewasaan. Dan kalau kita lihat di channel YouTube itu, video yang dibuat di tahun-tahun awal buatan waktu kita masih kecil mungkin agak terasa berbeda dengan saat ini yang sudah semakin dewasa, dan itu wajar karena memang itu perubahan perubahan apa namanya dari anak-anak menjadi dewasa. Saat ini ya kita bisa lihat sendiri, kita di tengah kesibukannya mungkin ketika kami mau membuat channel anak-anak lagi mungkin agak canggung begitu. Iya. Ya. Jadi kami juga mungkin perlu berinovasi untuk terus membuat konten-konten video mungkin menyesuaikan dengan karakter kita. Iya, karena bener sih Pak, bertambah usia berbeda juga, nggak mungkin selalu konten itu aja. Ya betul banget. Terutama biasanya yang paling berubah itu mungkin pas vlog Pak ya. Iya, vlognya itu berubah banget karena kan mungkin sebelumnya itu vlognya itu kayak yang dia main-main aja, dan sekarang itu udah nunjukin activity-nya dia. Ya oke deh. Oh iya Cita, sebagai seorang YouTuber deh ya, gimana Cita bagi waktu antara adik sekolah sama bikin konten? Untuk bermain juga gimana sih? Habis sekolah tuh kan kalau ada waktu kami rekaman. Kalau nggak ada waktu aku lanjutkan kegiatan yang lain. Tapi kalau mau rekaman di hari yang lega itu hari Minggu atau enggak tuh Sabtu Jumat. Iya, itu agak santai ya. Iya. Iya, betul banget. Jadi adek ngebagi waktunya itu bener-bener nunggu di waktu yang senggang banget baru bisa mulai syuting lagi gitu ya. Kemarin terakhir ada videonya bikin apa? Konten apa? Apa ya? Yang terakhir kemarin. Bermain dengan teman-teman. Oh, bermain, konten bermain ya. Itu gimana kalau kita pas konten sama teman-teman, happy nggak? Happy. Happy banget. Happy ya, Masya Allah. Nah, Cita boleh nggak sih praktekin cara Cita opening di YouTube itu?
Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku Cita. Hari ini aku mau bermain-main bersama teman-teman. Masya Allah. Itu Pak di skrip apa gimana awalnya? Karena mungkin sering diulang-ulang, jadi terbiasa. Hafal ya Iya. Pak. Masya Allah. Nah, sama nih kita juga mau challenge. Kita mau challenge Cita untuk ngomong depan kamera tentang perasaan Cita hari ini pas kita undang di podcastnya Pak Komtek Batu Raja. Silakan. Senang udah bisa ketemu di sini. Pertama agak gugup karena takut gimana ya. Pertama kali podcast kayak gini aku masih agak gugup sebenarnya. Tapi karena ada yang nemenin aku juga nggak terlalu gugup banget. Iya, ditemenin sama ayah ya. Iya. Ya, jadi sekarang udah enjoy ya. Oke deh. Oh ya, biasanya berapa banyak jumlah penonton video-video Cita rata-ratanya itu? Viewersnya? Bervariasi ya. Mm-mm. Jadi video itu kalau dari awal mula itu memang sedikit, tapi di tahun 2018 itu mulai terbaca oleh algoritma itu, jadi hampir rata-rata itu di atas 10.000 setiap upload video. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, hampir rata-rata itu menyentuh di atas 50.000, bahkan sampai 100.000, dan sampai puluhan juta. Ya. Jadi pernah ada video yang mencapai 45 juta view. Wow. Tapi di tahun 2020 itu, karena konten kami adalah konten anak atau YouTuber Kids gitu, ada peraturan dari OPA Amerika yang membatasi gerak YouTube Kids. Jadi disitulah kami pernah dapat semacam email teguran begitu ya, karena untuk channel anak ini tidak diperbolehkan untuk sifatnya itu mengkonsumsi makanan dan juga mereview mainan. Begitu. Jadi beberapa bulan yang lalu YouTube kami itu pernah dibekukan selama 1 bulan. Lama Pak ya? Lumayan. Jadi 1 bulan. selama masa pembekuan ini kami harus menghapus 200 video. Banyak banget. Ya. Jadi yang dihapus itu video yang memang mengandung mungkin review mainan seperti itu Pak ya? Ya, kalau kami baca dari email yang masuk, kami pelajari dan kami simpulkan bahwa video-video yang sifatnya itu konsumsi makanan, dulu kan masih bebas begitu ya, kita mau mengupload apapun itu bisa. Tapi dengan peraturan yang begitu ketat, itu ada pembatasan video-video anak. Salah satunya adalah konsumsi makanan, kemudian mainan, kemudian yang paling signifikan ini adalah pembatasan iklan yang dipersonalisasi. Artinya video yang anak-anak ini istilahnya akan dimonetisasi itu sampai monetisasinya itu turun sampai 80%. Ini bahasanya mungkin agak bahasa per-YouTuber. Iya. Jadi itu sempat dibekuin selama 1 bulan dan itu harus banget itu Pak yang ngapusin video-video yang hampir 200 video itu, dan waktu itu udah ada berapa video Pak? Sebenarnya kalau kita hitung video mungkin sudah ada 500-an atau 400-an sekitar itu. Berarti hampir separuh yang dibuang Pak, separuh hilang. banget. Itu kalau dihapus berarti yang viewers kemarin hilang Pak ya, langsung Pak ya? Ya, Karena dihapus dia kan? Views yang jutaan itu semuanya dibersihkan. Iya. Jadi tinggal sisa-sisa video yang aman lah istilahnya untuk dikonsumsi.
Oh, seperti itu. Berarti emang sempat ada kendala juga gitu, Pak Iya, ya. Nggak semulus yang orang pikir. iya, Iya, betul betul sekali. banget. Nah, ada nggak sih ya promo atau iklan tentang channel YouTube-nya Cita ini sehingga bisa dikenal banyak orang seperti sekarang ini? Maksudnya promo? Ya maksudnya ada nggak Bapak ngepromoin channel YouTube-nya Cita atau iklan gitu, iklan mungkin pakai iklan ads di Instagram atau Sebenarnya kami membuat konten YouTube ini organik, dalam arti kami tidak pasang iklan, kami tidak minta untuk saling subscribe itu. Kemudian apa namanya, minta untuk apa ya istilahnya, meminta ya, kalau kalau di notifikasi subscribe dan komen itu pas awal-awal itu kami buat itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, setelah kami pelajari ternyata yang bagus itu organik. Jadi biarlah kalau penonton itu memang suka dia akan subscribe, kalau tidak suka maka tidak akan subscribe. Karena mesin organik mesin dari algoritma YouTube itu akan apa istilahnya, akan memposisikan thumbnail kita di posisi awal pencarian atau tidak, itu tergantung dari engagement dari penonton dengan video gitu. iya. Jadi termasuk malah nggak pernah promo Pak ya, bener-bener kayak ngalur gitu ya? Ya, jadi kalau dulu pernah kami melakukan giveaway. Jadi itu salah satu mungkin termasuk promo ya, promo atau bukan itu. Ya. Jadi giveaway pernah kami melakukan giveaway. Cuman lambat laun itu setelah kami pelajari giveaway itu tidak natural gitu. Jadi kami tidak melakukan lagi. Terus kalau promo itu bukan kita mempromosikan channel kita, tapi justru apa ya namanya, kami itu ada komunitas sesama YouTuber Kids begitu ya. Jadi saling membantu, saling membesarkan begitu. Jadi saling bertukar link lah, kalau kami bertukar link video, kemudian bertukar playlist gitu. Jadi membesarkannya itu bersama-sama. Iya, seperti itu. Jadi memang organik banget ini sampai 1,59 juta itu luar biasa banget kalau misal nggak pakai promo dan segala macam itu Pak ya. Sedangkan yang kadang pakai promo sampai giveaway yang banyak juga belum tentu bisa seperti itu. Rezeki banget. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Pertanyaan yang memang ditunggu-tunggu banget. Putri mau nanya nih, apa sih yang udah didapetin oleh Cita dari channel YouTube ini, baik secara privilege atau ketenaran maupun finansial? Banyak barang-barang mainan yang dikasih, terus banyak ada makanan yang dikasih untuk di unboxing, ada di review. Yang paling sering itu dikasih tuh mainan sama barang-barang. Mainan ya. Ya karena channelnya YouTube Skit ya Pak ya. Iya betul banget. Jadi yang kita dapetin itu banyak banget, beragam deh ya, mulai dari barang, mainan, pas nge-review juga makanan ya makanan gitu. Untuk finansialnya gimana Pak? Jadi selain berupa materi juga ada non materi ya. Jadi seperti tadi ada mainan, itu rata-rata yang diperoleh itu tidak gratis. Iya. Artinya kita membuat sebuah video dan kita harus menyesuaikan video ini sesuai dengan apa yang diminta oleh yang memberi mainan, atau semacam endorse, itu harus ada perjanjian atas materai begitu. Kemudian selain berupa mainan, kemudian mungkin jajan ya kalau anak-anak gitu ya, dan juga kalau dari apa namanya produk juga ada red card lah istilahnya. Red card itu
penawaran yang bisa diberikan gitu, dengan nominal-nominal tertentu tergantung dari barang gitu. Dan kalau dari barang yang diberikan oleh suatu pengendorse, ada juga yang memang kita peroleh dari hasil monetisasi, monetisasi dari YouTube atau melalui Google AdSense. Itu juga kalau dulu itu bisa rutin kami peroleh, tapi kalau sekarang ini sudah tidak lagi. Kenapa itu, Pak? Jadi karena itu tadi banyaknya video yang sudah dihapus, kemudian video yang saat ini belum bisa menutupi video-video yang terhapus itu, jadi karena kesibukan jadi belum sempat untuk memproduksi lagi. Jadi videonya banyak yang kosong, jadi saat ini sedang hibernasi, jadi tidur panjang untuk memproduksi video. Iya, Pak ya. Nah, Cita ada nggak sih yang ngenalin adek sampai ada yang manggil-manggil misalnya ketemu di jalan gitu? Pernah pas aku lagi jalan-jalan ketemu fans. Wah, Masya Allah. Itu ketemu di mana? Waktu lagi liburan ya? Iya, liburan lagi nginep di hotel, di kolam renang ketemu fans. Berenang bareng kami. Berenang bareng, anak kecil juga? Iya, seumur. Jadi temen ya? Iya. Ada juga pas waktu lagi jalan-jalan di Batu Raja inilah, ada fans yang minta ketemu di City Mall. Oh, itu dia yang minta ketemu? Iya. Oh, Masya Allah. Itu ketemu kita sama dia? Iya. Ketemu ya? Keren banget YouTuber cilik ini ya. Oh ya, kalau Mbak boleh tahu ya, berapa sih rata-rata penghasilan Cita per bulannya kira-kira? Kalau penghasilan ayah yang Iya, ayahnya ya. Jadi penghasilan dulu dengan sekarang itu beda. Kalau sekarang itu hampir tidak berpenghasilan. Iya, karena adanya peraturan itu tadi, dan juga banyak video yang dihapus gitu ya. Jadi untuk pendapatan dari YouTube ini sekarang sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Kalau dulu itu kita bisa bisa dapat ongkos produksi untuk keluar kota, untuk biaya menginap, dan juga membeli barang. Nah, kalau dari nominal itu bervariasi, perlu menyebut angka atau tidak perlu? Rata-rata. Iya. Kalau dari nominal ya intinya itu bisa dipakai untuk jajan, dan untuk jajan atau beli mainan Cita. Iya. Alhamdulillah Pak ya, rezeki. Nah, sekarang kita masuk ke segmen cerita foto. Jadi nanti ada beberapa fotonya Cita yang kita tampilin di Smart TV ini. Cita sama ayah boleh ceritain foto-fotonya. Mulai dari foto pertamanya. Ini mau kemana? Itu lagi mau pergi. Oh. Mau ke kolam nih. I follow. Ini waktu Cita umur berapa tahun, Dek? Masih kecil, aku lupa umurnya berapa. Ya ini masih kecil banget kelihatan Pak ya. Ya, jadi kami itu rajin membuat konten itu waktu Cita masih sebelum TK sampai TK. Nah, begitu masuk SD itu mulai berkurang kontennya. Jadi masa-masa anak-anak kami banyak memproduksi video itu. Karena mungkin sekarang udah sibuk juga Pak ya. Udah banyak kegiatan anak-anak sekarang yang lumayan padat, baik mulai sekolah ataupun activity dia di luar sekolah juga. Boleh foto atau video keduanya? Nah, ini kapan ini, Dek? Oh, itu lagi di gua. Lagi jalan-jalan ya? Sama keluarga. Jalan-jalan di Gua Putri. Itu pas liburan nggak Pak?
Ya, ini pas liburan, jadi ada keluarga yang datang, kemudian kita bersama-sama mengajak ke sana, ke Gua Putri. Ya, jadi main. Ini sudah SD. Udah SD berarti ini belum terlalu lama ini Pak ya, baru. Belum terlalu lama. Ini yang videoin Bapak? Ini yang videokan saya dan saudara. Ini pernah apa namanya? Karena ini sifatnya mendadak gitu ya. Boleh lanjut lagi ke next video. Ini kegiatan apa deh? Oh, ini lomba. Lomba? Lomba apa ini? Lomba kayak lomba apa ya? Itu dari biasanya kan kalau aku ngaji kan setiap subuh hari Minggu bakal ada acara kayak dirikat subuh menampilkan sholawat sama surat-surat itu doa-doa sehari-hari. Nah biasanya habis itu ada games. Nah jadi tuh aku tuh biasanya ikut gamesnya. Oh, ikut gamesnya. Oh, jadi ini waktu Cita hari Minggu ini deh ya, kita hari Minggu ya. Ketika subuh. Oh, Cita ini pinter ngaji loh. Boleh dong kita dengerin kita ngaji dikit aja. Baca surat pendek nggak apa-apa. Mau? Mau lah. Mau denger Mbak ini. Ya, mulai ya. Oke, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Ini Cita ngaji dari umur berapa Pak? Mulai ngaji. Jadi ngaji itu di rumah dan juga di TPA dan juga di sekolah. Jadi lumayan banyak. Tapi setiap hari itu ada kegiatan di TPA sore. Ya, sore. Kalau dari pendidikan di sekolah itu memang sudah ada kurikulumnya. Jadi ya setiap hari itu belajar mengaji. Belajar ngaji, Pak. Iya, Masya Allah banget. Semangat terus ya. Kita lanjut ke next video atau foto ini. Nah, ini Cita mau kemana? Itu mau pergi kemana ya, lupa aku. Liburan ya? Iya, naik kereta. Jadi ini mau ke Jakarta. Biasanya sebelum ke Jakarta itu kami berangkat melalui Lampung. Ya, jadi naik Kuala Stabas, kemudian apa namanya berhenti di stasiun Rejosari dan melanjutkan melalui bandara. Biasanya kami apa namanya kegiatan syuting atau pengambilan gambar itu di Jakarta atau mungkin di Lampung. Boleh next lagi? Oh, ini yang di Gua Putri tadi Pak ya. Ini kegiatan apa ini? Ini lagi main sama saudara di desa. Pas waktu lagi main sama saudara kami ke sawah. Main di sawah. Jadi ini lagi mudik gitu Pak ya? Iya. Lagi mudik, asik banget. Ini fotonya estetik ya. Bisa next foto lagi? Masih ada? Mungkin fotonya. Ada kegiatan ngaji tadi. Nah, ini dia ulang tahunnya Cita yang ke 9 ya. Nah, ini di ulang tahun ini baru Pak ya? Ini agak baru. Agak baru. Sekarang usianya Cita berapa tahun, Dek? 10. Ya baru ini. Berarti ini ke-9 baru-baru ini, Masya Allah banget ya. Oke, itulah foto dari Cita. Nah, kalau dilihat dari foto atau video tadi Pak ya, itu kualitasnya bagus-bagus banget. Ada nggak sih perlengkapan khusus yang Bapak sediain? Sebenarnya gear atau apa namanya
kamera yang kami gunakan itu berproses juga. Pertama kami menggunakan HP yang ala kadarnya begitu ya. Bahkan kalau dilihat di video pertama kami itu gambarnya goyang-goyang tidak jelas begitu. Kemudian begitu kami mampu mengupgrade, kami menggunakan camcorder. Ya, pernah menggunakan camcorder, dan karena dirasa itu kurang bagus, kami membeli DSLR. Kemudian selain DSLR juga ada smartphone. Ya. Tapi kalau di rumah itu biasanya menggunakan DSLR karena biasanya kami menggunakan tripod ya. Tapi kalau di luar itu biasanya menggunakan smartphone. Ya. Jadi sekarang Cita ini usianya sudah 10 tahun deh ya. Udah kepikiran belum saat udah dewasa nanti cita-citanya mau jadi apa? Belum tahu. Belum tahu. Kenapa belum tahu? Nggak tahu, banyak banget pilihannya. Banyak banget pilihan. Salah satunya apa yang pengen banget? Apa ya? Pengen tetap jadi YouTuber. Oh, Masya Allah, bismillah ya. Semoga nanti citanya jadi YouTuber terkenal banget. Amin, amin, amin. Nah, oh ya, Cita sama ayah nih ya, suka bacain komentar-komentar netizen nggak sih yang ada di video YouTube-nya atau mungkin dibales gitu? Ya, jadi waktu kami masih bisa terbuka komen di YouTube, karena begitu tahun 2020 kan semuanya di disable ya, tidak bisa membaca komen. Kalau dulu masih banyak, jadi setiap kami upload video itu semaksimal mungkin kami membalas komen atau mengunjungi video-video sesama YouTube Kids ya. Kami meninggalkan jejak komen di sana begitu. Jadi saling mengkomen. Nah, ciri-ciri kalau video itu sudah mulai naik itu kalau sudah mulai dikunjungi banyak haters. Jadi dulu itu banyak sekali haters. Namanya juga penonton yang mungkin anak-anak yang iseng dan seterusnya ya. Jadi tetap kita balas, kita berikan komen-komen yang baik tanpa kita membalas komen yang buruk gitu ya. Tapi kalau seandainya itu sudah di luar apa ya, komentarnya terlalu kotor, kami memoderasi. Jadi ada semacam pembatasan kata-kata yang mungkin jorok dan seterusnya. Itu kami filter. Oh iya juga Pak ya, bener banget sih kalau misal konten udah naik udah pasti ada haters Ya, entah pasti. itu apalagi namanya YouTube anak-anak sekarang kan, anak-anak itu udah pada pegang HP semua tentunya kan. Ya. Kemungkinan juga mungkin mereka komennya entah iseng entah juga sengaja, namanya anak-anak ya. Nah, komentar yang seperti apa sih Pak yang biasanya dibahas? Itu jawab enggak? Nggak tahu. Jadi komentar itu banyak sekali, bervariasi. Kadang ada yang minta request dibuatkan video-video tertentu, ada juga yang minta giveaway. Jadi dulu itu pernah kami membuat giveaway dan banyak yang minta lagi diperbanyak giveaway-nya karena mereka suka dengan giveaway. Kemudian ada juga yang apa namanya bercerita tentang apa kegiatan-kegiatan yang ada di video itu. Misalnya saya suka video itu, kemudian saya pernah ke sana juga, dan apa namanya sifatnya itu mengkritisi video yang ada di sana. Iya bener banget sih ya. Nah, Cita mau nanya nih, ada nggak sih pengalaman yang seru atau yang nggak akan Cita lupain sebagai seorang YouTuber sini? Seru karena bisa menghibur orang lain, Iya. terus karena juga bisa terkenal. Terkenal ya. Ya, menghibur orang lain itu juga salah satu yang membanggakan dari Cita ya. Bisa dikenal banyak orang gitu deh ya. Iya. Oke deh. Nah, konten apa nih yang paling berkesan buat Cita? Apa ya, konten yang paling berkesan untuk aku tuh biasanya tuh
kalau main sama teman-teman atau ngevlog. Oh iya bener, kalau sama teman kan beramian deh ya. Iya. Udah itu juga kalau pas ngevlog juga itu kayak yang ini aku gitu. nggak yang harus kita harus kayak ini, nggak gitu ya, yang dari diri sendiri juga sih. Nah, ada nggak target atau rencana cita kedepannya untuk di dunia YouTube ini? Kayaknya ada. Ada apa itu? Pengen nembus sampai dapat diamond kalau bisa. Amin, Masya Allah. Bismillah ya. Semoga aja bisa sampai dapat diamondnya ya. Sekarang udah Sudah dapat apa? dapat silver dan gold button. Wow, Masya Allah. Itu dikirim Pak ya, biasanya Pak ya? Ya, dikirim. Dikirim Kami ya. dapat silver itu kalau tidak salah tahun 2019. Kemudian gold button itu tahun 2020. Setelah itu videonya agak stuck, berhenti gitu. Jadi kami punya sama-sama komunitas YouTube, rata-rata yang bisa bertahan itu sudah di atas 2 juta, 3 juta sampai 5 juta. Kami masih di 1,5. Proses Pak ya. Iya. Iya, proses, betul banget. Nah, buat ayah ya, apa saran sebagai orang tua yang mungkin anaknya mau jadi YouTubers juga? Ada nggak saran atau tips yang bisa ayah bagi buat orang tua di luar sana? Kalau saran ya nikmati saja perjalanan. Maksudnya kalau memang kita ingin menyimpan momen-momen yang menyenangkan, kemudian ingin berbagi informasi, berbagi edukasi, ya boleh dilanjutkan. Iya, ya. Nah, pesan-pesan Cita buat penonton Palkomtek Batu Raja ini silakan, atau Cita juga mau promo untuk channel YouTube-nya, atau ada yang mau Cita sampein nggak di sini? Boleh disampein sekarang. Mungkin ayah ada yang mau disampaikan. Untuk penonton podcast, ya kami berpesan nikmatilah konten-konten yang disajikan oleh Pak Kopter. Konten-kontennya bagus-bagus, ya, sangat mendidik, sangat informatif, dan tentunya bermanfaat. Dan untuk para penonton channel kita, apa ya? Bingung juga. Sudah lama karena yang sering di depan kamera itu dia. Iya. Saya di balik layar terus, jadi sebenarnya lebih lancar Cita daripada saya. Apa Cita? Sampein buat penontonnya Cita di channel YouTube-nya Ade. Cita. Sampein aja. Selalu semangat. Apa ya? Sedikit untuk penonton Cita. Selalu semangat. Thank you for supporting. Iya. Jadi untuk penontonnya Cita selalu semangat terus ya Dek ya. Dan selalu pantengin channel timnya Cita tentunya. Nah, setelah ngobrol sama kita sama ayah ini, Putri juga jadi nular banget ini senengnya ya untuk berkarya, dan kita juga jangan mau kalah sama anak kecil yang kayak Cita ini, patut dicontoh banget, dan untuk kerusakannya juga patut dicontoh. Konsisten Citanya ya untuk konten ini ya. Alhamdulillah banget. Jadi Pak Komter tidak ada salahnya kita memanfaatkan teknologi saat ini untuk menyalurkan, pertama itu hobi, bahkan mendapatkan cuan pada akhirnya. Selagi semuanya positif serta mendorong anak-anak untuk kreatif serta percaya diri dan tentunya. Jadi buat yang lain semangat terus dan tentunya harus konsisten ya. Nah, nggak terasa ya Pak Komser ya, kita ini ngobrol
udah lumayan lama, tapi sayang banget kita harus akhiri obrolan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Palkomser semua. Podcastnya Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan di setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih sudah menonton podcastnya kita ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan juga Nicita. Cita. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.